Kita ngomong baik-baik dengan Tarsi. Beri dia pengertian tentang rencana kita. Agar dia tidak kecewa. Terutama kamu, Don. Bagaimana dengan Cindy anak? Dia malah senang mendengar kabar bahwa mamanya mau nikah lagi. Saya dipeluknya. Dia menangis. Mungkin dia teringat akan bapaknya. Sudah bertahun-tahun Tarsi memusuhi saya. Dia kecewa sama saya. Katanya, saya terlalu lemah. Terlalu baik. Dan tidak ada api. Tidak ada semangat sebagai seorang laki-laki dan seorang ayah. Umurnya masih 22 tahun. Dia tidak mau melanjutkan kuliahnya. Karena tidak mampu membiayainya. Padahal dia termasuk anak yang pintar. Mamanya meninggal dunia saat dia masih kecil. Dia anak nakal sekali. Suka berkelahi. Beberapa kali dia berurusan dengan polisi. Karena berkelahi. Demikian pun saya sangat mencintainya. Kenapa Tarsi tidak tidur di sini? Panas katanya. Saya masih khawatir Tarsi akan terkejut lalu marah. Kalau dia mendengar rencana nikah kita. Tapi bagaimanapun, saya harus bicarakan. Oh iya, saya ingat. Menjelang lebaran tahun yang lalu. Ketika pesanan banyak. Woi! Baju-baju kotor dan piring-piring kotor jangan ditaruh sembarangan! Iya. Makanya cepat cari bini baru. Oke, biar saya saja yang bicara padanya besok. Aku antar kamu pulang. Kasihan Cindy sendirian. Tuh, si Bruce yang punya diskotik ini. Tahu. Gila. Yang satu ini yang lo gak tahu. Siska, pinjemin gue 6.000 dong. Gue mau masuk nih. Payah lu, nggak bermodal. Modal gue bukan uang. Apa dong? Ini. Sialan lo. Ayo buruan. Iya sama gue. Cupit lagi dong.
Sialan. Hajar dia. Itu. Ayo. Emang rasanya sama dengan ciumannya, Bruce? Iya, sama. But this one kayaknya gimana gitu. Dan waktu itu Clara masih memikirkan kelancangan dia. Bisa-bisanya dia dadain Clara. Nah, bagaimana dengan laki-laki itu? Mungkin dia dipukul sama Andi dan Yega. Nah, kalau gitu Nancy mau tolong Clara? Siapa lagi sih? Halo. Clara, Mama mau ngajak kamu makan siang. Aduh, mau dong. Tapi bagaimana kalau makan siangnya diganti dengan makan malam? Soalnya Clara udah janji sama teman-teman SMP mau makan siang. Oke? Oke, nanti saya telepon Mama. Salam hangat buat mereka ya. Dah. Oke, dah. Berapa kali kamu berurusan dengan kami? Kamu itu sebenarnya masih buronan. Berkali-kali kamu lakukan kesalahan, minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu kami maafkan. Terakhir kamu kabur dari sini setelah membohongi kami. Sekarang kamu tertangkap lagi karena mengambil dompet seorang wanita cantik di diskotik. Kamu belum mau mengakui kesalahan kamu. Bagaimana saya harus mengaku, Pak? Saya tidak punya rencana untuk mencuri dompetnya. Saya hanya kagum dan memeluknya. Lagi pula, wanita cantik itu tidak membawa tas pada malam itu, Pak. Pulang saja, Clara. Dia masih buronan polisi waktu malam itu. Dia sering berurusan dengan polisi rupanya. Dia di ruang tahanan? Tidak, lagi diinterogasi. Ayo. Kasihan dia. Kami akan mencari orang-orang yang telah memberikan kesaksian bohong. Iya. Kalau apa yang kamu bilang itu benar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sersan, Siap. bawa dia kembali ke sel. Pak, tolong saya, Pak. Izinkan saya untuk mengejarnya. Itu perempuan yang saya cium semalam. Tolong saya, Pak. Tolong saya. Percayalah, saya tidak akan kabur, Pak. Saya mau dipenjarakan seumur hidup. Kalau perlu tembak mati, kalau saya tak kembali. Tunggu! Selamat siang, Non. Selamat siang. Kenapa? Bagaimana kalau Clara? Clara menemui komandan di sana untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri dompet
Carla. Clara. Iya, Clara. Lagi pula, kamu tidak membawa tas malam itu? Jangan, Clara. Persoalannya bisa jadi panjang dan bakal ketahuan Bruce. Sorry, saya tidak bisa menolong kamu. Lebih baik sekarang dengan kesaksian yang benar daripada nanti dengan kesaksian yang bohong. Polisi akan menahan orang yang terbukti bersalah dan yang memberi kesaksian bohong akan dihukum. Carla! And now the end is near, so I face the final curtain. Kamu boleh pulang, nak. Perbaiki hidupmu. Terima kasih, Pak. Tarsi! Hei, Tarsi! Dia sudah pulang 10 menit yang lalu. Tarsi, kamu berkelahi lagi. Taruh obat merah di lukamu, supaya tidak infeksi. Ini, Tar. Tarsi, Papa mau bicara. Papa mau nikah lagi dengan Ibu Nita. Boleh tidak? Berisik! Mama dan Papa Clara pasti setuju. Syukurlah kalau begitu. Papa Bruce yang bekerja di Batam pasti senang. Hampir setiap hari menanyakan Clara. By the way, kapan Clara dilamar? Oh ya, secepatnya. Bukan begitu, Bruce? Ya, sebelum kamu kembali ke Australia. Tarsi, Papa mau bicara. Papa mau nikah dengan Ibu Nita. Boleh enggak? Terserah. Mau nikah 100 kali, kek. Bukan urusan gua. Halo. Malam, Clara. Nancy. Kamu di mana? Nancy ya? Ngomong dong. Sebentar, Bruce. Kamu di mana sekarang? Bukannya telepon aku tadi siang? Sekarang ini aku lagi kencan sama Bruce. Halo? Halo? Mati.
Sialan, dimatiin. Tarsi. Halo? Halo Clara, sudah selesai kencannya? Sudah sejak tadi. Kamu dapat dari mana nomor handphone Clara? Saya dapatkan dari agendannya Nancy waktu di kantor polisi. Saya cuma mau ucapin terima kasih. Oke, saya terima. Tapi janji jangan berbuat lancang lagi seperti itu ya. Saya janji, tidak akan lagi. Saya berbuat itu karena saya mencintai kamu, Clara. What? Secepat itu kamu mencintai saya? Oh, come on, Tarsi. Kamu juga, Clara. Kalau kita bertemu pandang, lalu hati kita masing-masing tersentuh. Dari situlah cinta itu berawal. Oke, Tarsi. You're right. Hati Clara memang tersentuh waktu itu. Kalau enggak, Clara enggak akan kembali ke kantor polisi. Iya kan? Kamu simpatik. Senang Clara melihat kamu. Tapi tersentuh dan tertarik pada tingkah laku seseorang bukan berarti dia mencintai orang itu. But Clara sudah punya Bruce. Bruce is my first love. Dan sebentar lagi kami akan bertunangan. Clara menghargai perasaan kamu kok. Tapi kamu harus menghargai perasaan Clara. Please, jangan telepon-telepon Clara lagi ya. Tarsi? 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 Kamu kenapa? Tarsi, kamu harus menerima kenyataan ini. Oke, Carla. Salah lagi. Susah bener nyebut nama kamu. Selamat tidur dan mimpi yang indah, tralala. You too. Yang udah 20 tahun aja bisa cerai. Apalagi yang baru tunangan. Kasih tahu kalau handphone itu sudah jadi milik kamu. Clara yang kasih kamu. Kalau ada orang lain telepon, kamu kasih nomor handphone saya yang baru, ya? Nggak ada pesan dari kamu. Salam dari Clara. Semoga cepat dapat jodoh. Dan yang cantik. Non, ini ada tagihan. Tagihan apa? Kopi, Non. Kopi yang saya minum ini? Iya, Non. Tolong panggil orangnya. Saya mau ngobrol-ngobrol. Baik, Non. So, kapan tunangan? Minggu depan. Nikahnya? Setelah Clara kembali dari Australia. Setahun lagi, gak lama kok. Selamat Pagi, pagi, Om. Non. Bagaimana dengan kopinya? Kopi apa ini, Om? Ini kopi dari Jawa Barat. Oh, ada kopi lainnya? Ada. Kopi dari Arabica, kopi Sumatera, kopi yang lain juga ada. Tapi Papa senang kopi yang dari Jawa Barat itu. Oh, Om punya pabrik? Ada. Namun, pabriknya tradisional. Kapan-kapan saya mau lihat pabriknya, Om. Boleh. Kapan saja boleh. Alamat Om tanya sama Papa Clara. Loh, Papa? Om temannya Papa waktu kuliah dulu. Tapi Om putus sekolah. Om ingat kamu waktu kecil. Bandel sekali. Waktu itu papamu masih tinggal di Martimbang.
Om sering membawa anak Om ke rumah. Tapi Clara tidak pernah cocok dengan dia. Karena dia juga bandel. Sudah ya, Om pergi dulu. Masih banyak pesanan yang harus diantar. Permisi, Non. Oh iya, Om. Mari. Iya. Mari. Kontrakan rumah ini tidak perlu diperpanjang. Sudah boleh bebenah dan pindah ke rumah saya. Saya akan menyesuaikan diri dengan Tarsi. Kalau begitu saya permisi pulang. Iya. Don. Halo? Selamat malam, Nancy. Oh, kamu lagi. Kamu ngebet banget sih. Sama gua aja kenapa? Tidak memperbaiki keturunan. Ntar anak gua kayak raksasa. Kayak ibunya. Sialan loh. Nan, salam hangat dari gua. Bilangin sama Tralala, gua kangen banget. Gua pengen ngomong sepatah dua patah kata. Hei, halo? Kenapa? Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa? Coba. Ntar ya. Siapa? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than days. I did it my way. Udah? Gimana suara gua? Jelek. Matiin aja handphonenya biar dia nggak bisa hubungin kita lagi. Gila loh, macan tidur dibangunin. Itu namanya cari gara-gara, Clara. Iya ya. Tapi suaranya bagus juga loh. Udah ya, gue cabut dulu. Dah. Dah. Lengket nih ya. Malam, Bos. Non. Malam. Jangan lupa pakai kondom. Kondom susah nyarinya. Pakai kaos kaki aja. Apa? Gua mau aja berantem. Gua udah dikeroyok habis-habisan. Dituduh maling lagi. Sekarang, lo, gua masih sanggup. Boleh pilih. Kita fight atau lo minta maaf. Bukannya gua takut, tapi gua akui nyari lu. Kerja bareng Bruce ya? Ya, dia bos kami. Oh, kalau bos gua di atas sana. Bagi kartu nama dong. Boleh. Boleh. Gua nggak sama babi gua. Lu sih pakai salaman segala. Uang gua 2 juta kemana nih? Wah, iya. Uang 2 juta gua masih di sini.
kalau nggak tersentuh. Apa-apaan sih? Hei, kamu pasti Tarsi. Iya kan? Kenalan dong, saya Cindy. Buset. Buset. Gede amat tuh. Bilang sama pacar lo, jangan sering ditiup. Ntar segini lo. Emangnya balon? Jatuh lagi. Sengaja lo. Selamat pagi, Tarsi. Anak tante. Iya. Maaf, belum apa-apa dia sudah mengganggu. Nggak apa-apa kok. Namanya juga ABG. Awas ya. Ini rumahnya Mama. Bukan tempat mesum. Tua-tua kumpul kebo. Tujuan utama Papa bukan seks, Tarsi. Papa perlu teman hidup, lawan bicara. Lagi pula untuk apa susah-susah cari uang. Sementara kamu, Papa hampir frustasi, Tarsi. Itu bukan urusan gua. Urusan gua adalah jangan kumpul kebo di rumah ini. Tarsi, Selamat siang. Selamat siang, ada perlu saya bantu? Apakah ini kantornya Bruce? Betul. Ada Clara? Oh, baru saja pergi. Mungkin baru sampai di lobi. Oke, terima kasih. Iya. Halo. Ada tamu mencari Clara. Siapa? Dia tidak mau menyebutkan namanya. Astaga. Di mana dia sekarang? Sedang mengejar Clara. Jangan kasih tahu Bruce ya. Baik. Oi, biarin. Mana Tarsi? Sudah 2 minggu saya tidak ketemu dia. Jangan jalin hubungan gelap dengan anak jalanan itu. Saya tidak mau dengar itu. Jika sampai ini terjadi, saya bisa melakukan apa saja. Bruce, enough. Clara kasih handphone Clara sama Nancy karena Clara tidak mau terima telepon lagi dari dia. Oh, begitu. Kamu pernah telepon-teleponan sama dia? Iya. Dari mana dia mendapatkan nomor handphone kamu? Clara nggak tahu dari mana dia tahu. Bruce, sudahlah. Clara tahu perasaan kamu. Kamu khawatir. Kamu takut kehilangan Clara. Tapi jangan berlebihan. Itu tidak baik, Bruce. Clara merasakan kehadiran dia mengganggu hubungan kita. Hubungan yang telah kita bina selama 5 tahun. Ke Surabaya? Ngapain? Gua mau kerja. 1-2 tahun. Buat ngelupain Clara. Makanya, bisa nggak gue ketemu dia di pantai belakang Pluit PLN? Gue pengen ketemu yang terakhir kalinya. Iya deh. Makasih, Nan. Duh, gue nggak ngerti mesti ngomong apa sama lu, Nan, atas kebaikan lu, Nan. Makasih, Nan. Thanks berat, Nan. Karena lu mau aja ku bohongin. Hei, ketemu lagi. Gimana? Pakai kondom, pakai kaos kaki.
Nggak pakai apa-apa. Kalau kaos kaki kebesaran, longgar. Makanya pakai kaos kaki bayi biar pas. Iya, amit-amit geli ya. Hei, jangan lupa salam buat Clara. Salam hangat dari Tarsi. Fight. Hentikan, Bruce. Kenapa? Atau kita akan menjadi suami istri? Kita belum resmi menikah. Setelah itu baru boleh. Apa bedanya sekarang atau nanti setelah kita menikah? Of course different. Bruce, Clara boleh dibilang orang modern, maju, ke barat-baratan. Tapi soal yang satu ini, Clara masih ketimuran. Kalau begitu, saya akan melakukan tanpa harus mengambil kevirginianmu. Hanya untuk kesenangan saya saja. What you mean? Ya, hanya dijepit saja. What? No way, Bruce. Jangan pernah ada niat itu lagi sebelum kita menikah. Cinta bisa diwujudkan dalam bentuk lain. Bukan hanya dalam hubungan seks saja, Bruce.
Kakak maco deh. Mantan copet maksudnya. Kamu juga cantik. Terima kasih. Kak, bantuin nata kamar Cindy dong. Kamu aja, aku mau tidur. Kak, sini nggak mau pakai tempat tidur. Maunya kasurnya digelar kayak kakak. Nanti juga kakak boleh sekamar dengan Cindy. Hus, jangan. Ntar kejadian lagi. Kalau kejadian minta nambah terus. Ya, kalau sebatas puser, tidak apa-apa. Dasar laki-laki. Kalau dengar yang begituan, jantungnya mau copot. Ya enggak? Ayo. Saya minum dulu ya. Kamu perkosa saya ya? Anak kurang ajar. Tarsi. Tarsi. Maafkan Papa. Kau harus mengerti perasaan Papa, Tarsi. Tarsi. Kau boleh balas Papa. Tarsi. So, kapan kamu Surabaya? Kok kamu tersenyum? Kamu bohong kan? Kamu hanya ingin ketemu Tralala kan? Iya kan? Iya. Dari mana kamu tahu Clara ada di kantor Bruce? Dan dari mana kamu tahu alamatnya kantor Bruce? Saya tanya Nancy. Alamatnya Bruce saya dapatkan dari teman-temannya. Kami sudah damai kok. Tarsi,
Clara tidak bisa lama-lama di sini. Bruce dan keluarganya mau datang untuk melamar Clara. Kami akan tunangan. Dan tahun depan kami akan menikah. Kamu tahu, Clara sudah mengerti perasaan Clara sama kamu. Tapi Papa pernah bilang, kalau cari jodoh harus pakai otak, jangan pakai perasaan. Perasaan kamu sama Clara bagaimana? Saya akan mencintai kamu selama-lamanya. Kita sama-sama harus dengan lapang dada untuk menghilangkan perasaan itu. Setelah Clara bertunangan dan sebelum kembali ke Australia, Clara ingin ketemu Tarsi lagi untuk yang terakhir kalinya. Tanggal 5 bulan depan. Baik. Apa saya tidak boleh menelpon Nancy? Hanya sekedar mengucapkan selamat. Setelah tanggal 2 boleh. Tetapi sebaiknya Kak, maafin Cindy ya. It's okay. Tarsi, Tarsi, mau kemana kamu? Papa perlu doa restumu. Papa mau nikah. Mau kemana kamu? Mau kejar Kak Tarsi. Tasnya ketinggalan. Selamat malam. Selamat malam. Saya Quartada Peda, penari striptease asal dari Filipina. Ingin berjumpa dengan Tuan Bruce. Silakan, silakan, sudah ditunggu.
Makasih, Pak. Aduh, mampus dah gua. Pulang ke Rian dah gua. Halo? Hei, Tarsi telepon. Selamat tunangan katanya. Besok sore ke karaoke yuk. Boleh deh. Nan, udah dulu ya. Gue mau tidur. Bye. Oke. I don't know why you said goodbye. A little while just for a smile, love together. Mau kemana, Kak? Mau tahu aja anak kecil. Mau ketemu pacar di karaoke sore ini? Ikut. Ikut Pak Lelo. Cium aja ya. Jalan dulu ya. Kak, Kenapa? sun lagi dong. Merem. Bikin surprise. Tapi jangan bilang saya yang kasih tahu. Bilang aja karena lihat mobilnya jadi kamu mampir. Oh ya, itu ceritanya bagaimana sih? Oh, itu. Saya bilang aja, ada tamu 2 perempuan yang seksi. Dan teman saya kesal ketika mereka saya suruh keluar ruangan. Clara percaya. Alunan nada-nada sendu hati rindu. Adakah kau jua di sana merasakan yang sama? Ku coba lukiskan hatiku, kata-kata mesra dan lugu jalinan kisah kita. Lagu ini untukmu sebagai tanda oh kasihku. Dalam nada sederhana ku ciptakan curahan hati nan rindu kasihku. Kiranya kau Temannya bersenjata kemari. hari ke hari semakin mendekat. Akankah ku jumpa di sana? Ku yakin kau menanti. Selalu harapkan dirimu. Nancy dan Clara ada di sana, Bos. Ayo. Mana Clara? Sabar dulu deh. Kok kamu ada di sini? Lihat mobil kamu, jadi saya mampir. Ayo duduk sini.
Kau nggak diterima? Pasti Bruce. Dia pasti sudah menunggu Clara di rumah. Tarsi aja yang terima. Mau bilang apa? Kamu nekat. Kamu selalu membuat jantung Clara berdebar-debar. You know what? Kamu semakin membuat Clara berat ninggalin kamu. Pasti sepanjang perjalanan ke Australia, Clara nangis terus. Ingat kamu. Setelah itu, Clara harus kembali konsentrasi untuk menyelesaikan sekolah. Mudah-mudahan sekembalinya Clara dari Australia, semuanya sudah berubah. Hanya cinta kita yang tidak. I promise to you. Iya.
Gue cuma mau ucapin terima kasih atas bantuan lu selama ini. Nancy, gue minta nomor telepon Clara dong. Soalnya gue cuma ditinggalin alamatnya di Australia aja. Clara berangkat besok, gak jadi hari ini. Ada pesan? Yang benar. Oh ya, kalau begitu besok seharian gue tunggu di pantai. Dia boleh mampir kapan aja di pantai. Oke, bos. Gue sampein. Sialan, gue ditipu. Gue pengen nyusul pacar gue di Australia. Ide canggih tuh, Kak. Tapi uangnya dari mana? Rampok bank aja, Kak. Hus. Nanti tetangga pikir kita lagi Evita Sari. Sialan lo. Kalau sini tindih begini, sakitnya hilang gak, Kak? Sin, lo cari pacar yang kaya dong, biar bisa pinjemin gua duit. Bagaimana kalau minta sama Papa? Gak mau. Kenapa? Nanti pacar kakak nggak tahu kalau tunangannya itu sama teman dekatnya orang jahat. Oke nggak? Permisi, Sin. Oke nggak? Oke. Tapi bilang sama dia, gua minjem, bukan minta. Yes. Iya, Darcy. Bayangkan. Sudah hampir 10 tahun dia tidak sentuh uang papanya. Sudah hampir 10 tahun dia memusuhi papanya.
Shirley, aku bahagia sekali. Anak kita, Tarsi minta uang. Tarsi, aku bahagia sekali. Selamat pagi, Tarsi. Papa senang sekali. Ini tabungan Papa. Dan ini surat kuasa kamu boleh ambil semuanya. Ini BPKB. Mobil ini masih laku 6 juta. Ini uang cash 2 juta rupiah. Kalau masih kurang, di rumah masih ada sertifikat rumah. Ambillah. Ambil. Ambil. Kumpulin semua teman-teman lo. Kumpulin semua security. Stop! Kita fight sekarang. Kalau gua sampai mati, salam tai kucing buat Bruce. Tarsi! Jangan lari! Nanti kamu disalahkan! Cepat buang pisaunya! Papa! 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 Tarsi! Jangan bergerak! Saya tidak membunuh, Pak. Turunkan senjata kalian. Siap! Kemari. Ada apa lagi, Tarsi? Saya tidak membunuh, Pak. Sungguh. Tom, untuk yang kedua kalinya, tolong Tarsi, Tom. Saya lihat sendiri. Dia tidak membunuh. Saya pasti bantu kamu. Beristirahat saja. Jangan pikirkan Tarsi. Biar lekas sembuh. Saya yang menghandle semuanya. Terima kasih, Tom. Dan seperti dulu, jangan kasih tahu Tarsi kalau saya meminta kamu membelanya. Dia nanti menolak pembelaanmu, Tom. Oke, Don. Tenang saja. Kita bersahabat. Terima kasih, terima kasih. Ya. Pada mulanya dari situ.
Saya mengganggu pacar pemilik diskotik itu. Apakah kamu yakin nama perempuan itu Clara? Kami saling mencintai. Tapi sekarang dia ada di Australia. Oke, cukup. Saya akan mendampingi kamu di pengadilan untuk yang kedua kalinya. Dan saya berterus terang bahwa saya bukan pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan, tapi pengacara yang dibayar mahal oleh papamu, Tarsi. Tapi bukan dalam bentuk uang, tapi persahabatan. Saya dan papamu sahabat karib. Dia sangat mencintaimu, Tarsi. Kakinya patah karena dia ingin membelamu, Tarsi. Jangan musuh dia lagi, Tarsi. Penderitaannya semakin panjang karena kamu. Saya pulang dulu. Bagaimana, Pak? Pak, apakah dia bisa diizinkan untuk menjenguk ayahnya dengan jaminan saya? Dia sedang dalam proses pemeriksaan. Dan juga karena kasus pembunuhan. Kami tidak izinkan. Tarsi dihukum hanya 4 bulan. Bukan karena membunuh, tapi membuat keonaran. Kak, akhirnya kaki papa jadi diamputasi. Kapan? Hari Jumat. Jumat. Iya, pas kakak bebas. Kalau kamu kembali ke rumah sakit, tolong bisikin papa. Bisikin papa. Kalau aku kangen dan ingin ketemu. Katakan salam hangat dan tak selalu. Bilangin papa. Udah ya. Udah dulu ya. Kak. Astaga. Loh, mana pasien yang mau diamputasi?
Tarsi. Papa. Tarsi anak nakal, Pak. Tarsi. Awas lu. Halo, Bos. Tarsi? Tarsi? Sudah pindah. Tahu alamat barunya? Waduh, nggak tahu, Non. Terima kasih ya. Iya. Sejak lo pergi, dia hanya satu kali menelpon. Menanyakan telepon lo. Dan gue bilang, nggak punya. Nan, Papa mendadak untuk menyuruh Clara pulang dulu, ngebatalin pernikahan tahun depan. Makanya, Papa menyuruh Clara untuk pulang selama 3 hari untuk menyelesaikan masalah itu. Gimana ya? Clara nggak bisa ketemu Tarsi lagi. Non, biasa. Tuan lagi-lagi lupa. Kok bukan Om lagi? Tan sini. Iya, Non. Om mana, Tan? Om, kakinya sudah diamputasi, Non. Oh ya? Iya. Aduh, kasihan Om. Tan, tolong tinggalkan alamatnya. Clara mau ke pabrik, sekalian jenguk Om. Oh iya, silakan. Alamatnya ada di Bon. Oh iya, terima kasih. Ini Non, kembalinya. kebanyakan. Gak apa-apa kok. Terima kasih, Non. Gue bersyukur kalau pernikahan lo dibatalkan. Gue sekarang lagi hamil 2 bulan. Dan bayi yang gue kandung adalah benihnya Bruce. Gue hanya bisa berharap lo akan ketemu Tarsi. Don, ada yang cari. Hah? Clara? Masuk. Mimpi apa aku ini? Kok Om masih bekerja? Tidak apa-apa. Kaki boleh buntung, tapi fisik masih kuat. Sini, ayo ke sini. Kenalkan ini, Clara, anak temannya Papa. Ada anak Om satu lagi. Clara. Baru saja ke airport. Mau ke Australia. Katanya mau menyusul pacarnya. Namanya Tarsi, kenal kan? Kenal? Ini bajunya kan? Betul. Tidak salah lagi. Yes. Om, Tante, kalau begitu saya susul Tarsi dulu ke airport. Loh, apa-apaan nih? Ikut ah. Dia berangkat nanti malam. Sekarang dia ada di pantai. Tarsi? 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 Kamu pulang lebih awal? Tarsi? Kamu kenapa?
Saya dipukul sama sekelompok perampok. Kamu bohong. Ini pasti perbuatan Bruce. Ya. Bagaimana kalau kamu membatalkan pernikahan kalian tahun depan?